Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Naba Putri Utami di acara podcast Si Kunang Kunang. Nah, kali ini saya dipercaya untuk menjadi host kembali nih. Tapi temanya berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam series pendidikan kesadaran. Tentunya dengan narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bunda Vera. Assalamualaikum. Yeay. Oke, Bunda. Yes. Pertama-tama mau nanya kabar dulu nih. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bunda, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang ingin Bunda sampaikan kepada pendengar terlebih dahulu? Tentang apa ya? Tentang materi-materi selanjutnya, sebelumnya maksudnya. Oh iya yang ini kan hostnya ganti ya. Iya, jadi saya cerita dulu sedikit ya. Siap, Ya. Bunda. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya di podcast ini diminta juga untuk berdiskusi ya sama Pak Mamat. Itu yang sesi 1 itu, yang pertama itu tentang memahami dirinya sendiri. Ini juga masih masuk itu sih, cuman itu tentang bagaimana kita mengolah kesadaran kita. Yang keduanya itu, kalau saya tidak salah ingat, tentang mengenali hawa-hawa nafsu yang negatif yang ada pada diri kita. Nah, yang sudah kemarin disinggung-singgung itu karena ini kan mengutip dari catatan saya ya. Jadi kita menyinggung masalah rumpun 2 dan rumpun 3. Rumpun 2 itu saya mengategorikannya kepada hawa nafsu yang terjadi dalam diri kita dengan orang lain. Seperti marah, dendam, kesel, iri, dengki gitu kan. Nah, untuk yang dan rumpun yang ketiga itu tentang diri kita sendiri, kayak cemas, gelisah, was-was gitu. Nah, ceritanya sih saya kalau misalkan dikasih kesempatan seperti sekarang ini, nah sekarang kita lanjutkan nih gitu. Saya ingin bercerita juga nih gitu tentang rumpun yang berikutnya. Baik, Bunda. Tadi kan Bunda sempat mention tentang hawa nafsu nih, Bun. Tuh. Nah, itu sebenarnya kegelisahan saya. Jadi kayak gini, Bun. Jadi yang namanya manusia itu kan, kalau itu kan ada 3 nih hawa nafsunya. Harta, tahta, wanita. Cuma iya, kalau kita ya kan biasanya laki-laki ya, Bun ya. Harta, tahta, wanita, kalau pria. Kadang perempuan. Nah, tapi yang saya mau sorotin itu adalah harta dan tahta terlebih dahulu untuk yang pembahasan kali ini. Jadi kayak gini, Bun. Kan kita manusia ya, kan gimana ya? Ada keinginan untuk mencapai karir yang sukses, atau uang yang banyak, karena kan gimana pun uang tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi bahagia butuh uang. Nah, betul. tapi Bun, masalahnya itu adalah yang mungkin saya rasakan ya, Bun. Jadi misalnya nih, aku punya target di sini. Nah, otomatis kita kejar dong. Itu. Nah, tapi ketika kita mulai mendekati target ini, bukannya si targetnya itu atau tujuannya itu semakin mendekat, justru dia kayak ngejauhin lagi, Bun. Oh, jadi kejar lagi. Iya, kejar lagi. Terus kita udah mau deket, jauh lagi, kejar. Nah, itu tuh membuat capek. Membuat kayak apa sih ini? Terus lama-lama gimana ya, Bun? Susah menjelaskannya, tapi kayak gitu. Membuat kita menjadi tidak pernah puas. Terus tapi at the end yang kita rasain sendiri tuh capek. Nah, itu tuh gimana, Bun? Iya, saya sepakat sih, ya, Bu Naba. Saya juga sepakat kalau kita semakin mengejar sesuatu dengan penuh hawa nafsu tadi gitu ya, dengan penuh. Di sini kita tuh beda loh, Bu Naba. Kalau misalkan di sini kita tuh ada kayak pokoknya harus, pokoknya itu endingnya pasti capek. Gitu. Kenapa? Karena kita kayak tadi kita pasang target,
tapi kemudian kok targetnya bukan makin deket, terasa semakin jauh gitu kan. Nah ini yang apa ya, mungkin benar tadi, ini urusannya kan kita dengan dunia gitu ya. Artinya dalam hal ini apa yang mau kita capai. Hidup kita pokoknya aku pengen sukses. Misalnya begitu. Sukses sendirinya apa gitu. Iya, Iya iya, kan? betul, Iya betul, kan? betul, betul, betul. Yang kamu maksud sukses tuh apa? Misalkan sukses itu punya rumah, punya mobil, istri cantik, suami ganteng, anak soleh, suami istri soleh, itu. Gitu kan? Jadi apa sih istilahnya itu, description-nya apa? Ya kan? Sukses itu deskripsinya, iya, iya benar, Ya, artinya kan, membingungkan. artinya yang dimaksud sukses tuh apa? Sebenarnya validasi itu sangat dipentingkan sama manusia kan. Oh dia Iya. sukses gitu. Cuman masalahnya tuh kadang-kadang nggak sedikit orang sukses juga yang nggak bahagia. Nggak sedikit juga orang udah mengejar ketenaran. Kurang tenar apa sih artis-artis yang pada bunuh diri itu? Kalau di mata kita kan, oh dia tenar pasti happy gitu kan. Oh dia udah kaya raya pasti happy gitu. Dia punya istri atau suami yang ganteng, yang cantik. Ternyata enggak gitu kan. Nah di sini berarti ada sesuatu yang mungkin bukan kita apa ya, ya ketutup. Kalau menurut saya bukan tidak ada tapi ketutup gitu. Nah di situ lalu bagaimana caranya? Gini aja kalau menurut aku, yang penting pertama itu adalah nih, hati kita tuh tenang. Ketika hati kita tenang, itu kita mengejar apapun itu bukan target yang kita kejar, bukan ketercapaian harus sampai A atau harus sampai B, karena kuncinya bukan pada targetnya tapi pada prosesnya. Jadi ketika dalam proses itu kita kadang-kadang tiba-tiba Darul Jana yang tadinya nggak ada apa-apa kok sekarang begini ya gitu. Itu emang direncanakan? Ada sih, tapi sampai seperti ininya itu kita tidak ada di sini kayak keinginan yang pokoknya itu nggak ada. Di sini kita tuh tetap tenang gitu, jalankan saja gitu. Dengan kita melepaskan rasa itu nggak ada yang namanya serakah, nggak ada yang namanya kepinginnya tuh pokoknya, yang akhirnya kalau ibu serakah, ibu kikir atau dan seterusnya yang tadi saya katakan itu hubungannya dengan dunia lain tidak tercapai. Akhirnya satu, menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara si A, si B, si C, si C. Dua, ya tadi kan mencari kambing hitam ya. Dua, kemudian yang paling parah menyalahkan diri sendiri. Oh ternyata saya ini orang gagal ya, saya ini ternyata termasuknya tidak baik ya. Yang paling parah yang mana? Dua-duanya parah, tetapi yang kedua yang menyakiti dirinya sendiri itu, waduh Bu, kalau nyalain orang lain itu gara-gara dia gitu doang kali ya, selesai Itu ya. masih level julid. Iya, so Iya. rumpun kedua, ya kan? Iya betul. Tetapi ketika kita tadi akhirnya menyalahkan diri kita sendiri, putus asa, kecewa, akhirnya kan sampai mengakhiri hidup kan ada Bu. Banyak. Karena itu kalau kita tahu tujuan kita itu bukan untuk mencapai kesuksesan di mata manusia, tidak perlu validasi, hidup kita akan mengalir. Gitu loh. Mengalir itu maksudnya mengalir bukan tanpa tujuan, karena kita tahu goals-nya adalah ibadah. Jadi yang kita lakukan dari awal dengan cita-cita X yang ibu mau tadi, tapi di perjalanannya kita belajar. Mau nyampe ke sini tuh, oh kalau mau ke DJ itu naik angkot sekian, turunnya di sini, nanti jalan kaki, itu kan proses. Nah, ketika sedang proses, apakah nanti di sini ibu akan ketemu sama pengemis, atau ketemu sama siswa, atau ketemu sama teman? Kan itu semua proses. Dan ketika itu dilakukan dengan sadar, yang namanya rasa kesel nggak ada, yang namanya serakah dan punya target kenceng juga tenang aja. Tahu-tahu ibu nyampe di DJ, tahu-tahu di tengah-tengah ada yang nawarin misalnya, Bu, ayo ikut mobil saya gitu. Paham nggak Bu? Iya Bun. Makanya kita nggak perlu mengutamakan apa ya, ambisi gitu.
Karena keserakahan itu kan ada ambisinya, tamak ada ambisinya, harta tahta itu kan ambisi semua. Semakin kita memiliki ambisi yang keliru, semakin kita tersiksa. Itu rumpun yang keempat. Coba deh, capek kata ibu, Capek. capek. Meskipun sampai ke DJ, tapi ibu membawa keluh kesah yang banyak. Coba kalau tadi nggak ada pengemis, nggak bakal terlambat kali, misalnya. Coba kalau, walaupun sudah sampai ke DJ pun ibu masih mengeluh. Nikmatnya di mana? Nggak ada. Rasa syukurnya nggak ada. Yang ada tuh saya capek gitu. Udah gitu minta diakui lagi. Saya capek nih, ngerti nggak sih? Aku capek loh. Wah gitu. Iya lagi Bun. Itu tuh kalau rumpun keempat tuh repot itu Bu di situ. Iya jadi capek banget hidupnya. Capek. Tapi Bun, ini kan kita kayak gini, ada target. Nah, terus habis itu yang tadi Bunda jelaskan berarti kan kita mencapai, tetap kan, maksudnya bukan yang hidup yang kosong banget Ya. tanpa arah dan lain sebagainya gitu kan Iya. Bun, tetap ada targetnya kayak gitu. Betul. Tapi kita tidak berfokus kepada targetnya. Hmm. Nah, tapi kita berfokus kepada apa sih namanya prosesnya itu Ya. untuk mencapai target itu. Ya. Nah, tapi Bun, gimana dan membuat hati kita tuh lebih ke yang plong aja, udah nggak usah kebanyakan pikiran, beban dan lain sebagainya. Masalahnya adalah gimana cara ngeplonginnya itu, Bun. Kalau kemarin di apa episode yang pertama tentang pendidikan kesadaran ini kan saya membahas tentang bagaimana kita berlatih kesadaran. Yang pertama tuh tarik nafas dulu, kemudian kan akan muncul kesadaran kita. Setelah kita memiliki kesadaran, di situ kita membaca kondisi kita, hati kita, sekitar kita, kemudian kita istikharah, minta petunjuk, minta bimbingan sama Allah ya, sama Tuhan. Baru kemudian kita berbuat, dan berbuatnya itu adalah bersama kesadaran. Artinya akal dan rasa kita itu dibimbing oleh kesadaran. Nah, ketika kita misalkan saya mau jadi presiden, boleh dong? Boleh. Saya mau, tapi serem juga ya kalau jadi presiden. Saya jadi presiden. Lalu kemudian itu sudah saya cantumkan di sini. Tetapi kemudian saya mengikuti alurnya apa? Saya ikut partai politik. Ya, itu kan berarti langkah saya udah bener dong. Ya. Tapi kemudian partai politik yang mana ya yang cocok? Itu kan pembelajaran semua, Bu. Nah, ketika memilih itu tadi kesadaran tadi kita pakai. Iya kan? Nah, kemudian ternyata partai politiknya adalah X. Ketika kita sudah berbicara dengan diri kita sendiri tadi kan. Iya. Minta petunjuk, masuklah ke X kan gitu. Iya. Di X mau ngapain nih ya Allah saya supaya jadi presiden? Tanya lagi kan sama Allah. Nanti sama Allah diajarin, kamu harus jadi sekjen. Jadi sekjen gimana caranya ya Allah biar nggak pusing-pusing ngejatuhin orang gitu kan. Itu jadi sepanjang jalan komunikasi sama alam raya, sama Tuhan itu nggak boleh putus. Gitu loh. Nah setelah itu jadi sekjen yang namanya dunia politik ganas ya sebenarnya sih. Jangan politik kali ya kita ngomonginnya ya, jadi guru aja deh ya. Jadi guru, pas kita udah lulus nih, udah wisuda kayak SMA sudah lulus, pilih kampusnya yang mana ya Allah, diajarin gitu kan. Ternyata ilmunya banyak di sini, masalahnya banyak di sini. Di situ kita digodok sama Tuhan untuk disiapkan untuk menjadi guru yang baik gitu kan. Setelah kita lulus jadi guru, kemudian setelah lulus saya mau mengajar di mana nih ya Allah, misal, atau saya mau melakukan apa? Apakah saya bikin bimbel ya Allah? Itu semua harus terus jalan TSBHD-nya. Nanti sama Allah, Naba nggak bisa ya kamu bikin bimbel, nggak punya modal misalnya begitu. Tetapi ketika Naba bilang, aku mau buka bimbel ya Allah, ngomong begitunya saja, kemudian di sini kita positif, lalu di sini kita kosong, tapi kemudian cari gurunya, itu akan terjadi loh, akan tercapai. Gitu. Atau saya mau jadi guru ya Allah, apa dong? Diam aja, ya kan enggak, melamar. Sekolahnya yang saya pilih misalkan XIZ misalkan. Yang mana ya Allah nanti yang terbaik saya pilihnya, masukin lamarannya ke sini gitu kan ya. Nanti setelah itu masukin, terus diem. Jangan sampai di sini saya maunya yang X ya Allah, saya maunya yang X ya Allah gitu. Karena sebenarnya ketika ngomong begitu pun akan dikasih yang X. Tapi belum tentu itu pilihan Tuhan buat kita.
Belum tentu Itu dikasih X, tapi itu belum tentu pilihan Tuhan buat kita. Iya, Terus kenapa dikasih X? karena kamu ngomong terus. Oh, Sehingga responnya yang datang adalah itu. kayak misalnya saya mau X, saya mau X, saya mau X. Ya, Terus orang Allah, bilang afirmasi positif gitu. Allah ngasih X. Nah terus habis itu, tapi itu sebenarnya bukan yang terbaik buat saya. Belum tentu. Tetapi ketika Aduh. kita tidak ikut mengatur, Hmm, kan kuncinya di mengatur. hmm, Allah pilihkan saja, tiba-tiba dapat panggilannya di Y. Kita ikut masuk ke Y. Gitu. hmm, Ya kan? Jadi di situ kenapa Y? Padahal ini misalkan sekolahnya tidak terkenal, lalala kan nanya lagi dong kita sama Allah. Ternyata di situ kamu akan dapat belajar yang hebat gitu. Ya belajar kan ada masalah, ada apa. Nah, dapat kamu di sana 20 tahun, tiba-tiba kamu ada yang manggil, Bu Naba gimana kalau Ibu bantu saya bikin sekolah? Itu apa, Bu? itu jalan Allah. Itu jalannya Allah. Itulah ketika kita berjalan tanpa rasa ambisi yang tadi. Bukan karena maunya kita di sini, bukan karena keserakahan kita di sini, bukan karena tadi misalkan kita itu kayak haus kepada yang kayak tadi itu, harta tahta itu tadi. Termasuk harta loh, Bu. Harta juga begitu. Apa saja kalau ibu tahu dalam bimbingannya Tuhan, ibu akan selalu nggak tahu gimana entah apa, itu akan dia jalankan ke arah yang memang sesuai dengan aturan dia. Oke Bun, itu masalah harta ntar Bun. Ini tahta dulu Bun. Tahta dulu. Jadi kayak gini, wow, oke. Wah, kayak dapat energi nih Bun. Jadi intinya, misalnya saya mau jadi guru. Ini saya mencoba untuk merangkumkan ya Bun. Ya. Saya mau jadi guru, jadi di setiap langkah saya itu apa sih namanya? Saya harus melibatkan Tuhan saya, alam raya. Semua. Iya, semuanya itu selalu berserah diri lah ibaratnya. Tuh. Tapi tetap melangkah, Tetap melangkah. tetap daftar, tetap cari sekolah, cari ini, cari peluang, tetap belajar, tetap ini. Tapi dalam setiap persimpangan kita tanya, kita kembalikan. Iya. Nah, terus nanti Allah akan menunjukkan saya akan menjadi guru yang seperti apa. Itu ya sudah kayak gitu. Wow. Jadi Wow. kadang-kadang kan gini, apaan sekolah ece-ece, gaji saya kecil gitu. Iya. Padahal kata Tuhan, kalau kamu mau besar, belajarnya di sekolah yang ini dulu. Karena ilmu yang kamu dapat di perguruan tinggi tidak cukup banyak kalau kamu mau dijadikan orang yang lebih besar. Yang kadang-kadang kebanyakan kita tidak bisa membaca ini, karena yang dipentinginnya adalah isi perut. Gitu. Saya digaji berapa di sini? Saya capek gini. Jadi sekali lagi menjadi gurunya juga tidak sadar. Padahal kalau sadar dia ini mohon maaf ya Bu ya. Ini perjalanan saya sedikit boleh ya saya cerita ya. Saya itu waktu masih kuliah ngiri banget sama teman-teman saya yang di semester 5-6 itu bisa ikut pertukaran pelajar ke Jepang. Waktu itu saya ya nggak apa-apa deh, nggak sekarang, tapi nanti suatu saat aku ke Jepang ya Allah. Aku ngomong begitu aja. Nah, setelah itu, setelah lulus, kemudian saya melamar ke sebuah sekolah yang menurut orang lain itu, sekolah kecil lah, saya nggak usah sebutan ya. Saya di situ ngajar bahasa Jepang. Penghasilan saya, ketawakan saya sekarang. Tetapi saya sangat menikmati mengajar di sana. Dan saya nggak pernah berpikir saya akan dapat apa dari situ. Pokoknya ketika ketemu sama anak-anak, saya senang. Saya mengajar, tiba-tiba Bu. Kemudian saya banyak sekali mendapat ilmu dari situ yang kemudian juga salah satunya yang menguatkan saya di Darujannah untuk membuat Darujannah kan. Lalu kemudian tiba-tiba saya mendapatkan data undangan dari The Japan Foundation waktu itu. Gampang. Ibu silahkan mendaftar program training guru 3 bulan ke Jepang. Saya berangkat Bu, dapat beasiswa full 3 bulan. Padahal itu sekolah sederhana sekali Bu, tapi isinya keren gitu ya buat saya ya. Saya banyak belajar. So ketika kita di sini kita nggak punya pengharapan yang apa ya Bu, overthinking atau apalah, ini kok saya guru bahasa Jepang kok begini gitu ya.
itu Allah kasih jalan. 2 kali loh saya dapat beasiswa ke sana dari sekolah itu. Dari sekolah itu? Ya, Dan 2 maksudnya kali? ya, tapi beasiswanya bukan dari sekolah itu ya, Iya, atas heeh. nama sekolah itu dari pemerintah Jepang. Jadi Oh. kebayar dong salary saya, misalkan kata orang-orang nggak seberapa, tapi saya menikmati aja gitu karena saya suka mengajar. Oke. Paham nggak di situ maksud saya? Paham, Bun. Oh, Jadi saya harus berterima kasih kepada siapa? Tuhan. Kepada sekolah Oh, saya iya yang sekolah ya. kecil itu kan. Iya benar. Walaupun sampai sekarang saya masih suka main ya, terakhir main udah lama juga sih. Tapi hati saya tersimpan sekolah itu. Hmm. Sekolah itu tersimpan di hati saya karena dialah yang mengajarkan banyak hal kepada saya. Part of perjalanannya Bunda. Yes, gitu. Dan saya selalu mendoakan sekolah itu. Jadi pengen nangis saya. Jadi Ah. apa ya? Disitulah kenapa ketika dalam perjalanan kita tidak boleh, kalau saya tidak bilang tidak boleh, tapi kita kan suka lupa ya. Komunikasi Manusia sama banget. komunikasi sadar sama Allah itu penting. Habis ini mau kemana? Habis ini bagaimana? Kok anak-anak pada berisik ya? Saya harus bagaimana? Anak-anak nggak bisa diem ya Allah, saya harus bagaimana? Jadi di sini kita tuh terus, kalau kata orang-orang yang pintar mah berzikir, kan gitu ya. Sehingga yang tadi dikatakan serakah, ambisi yang berlebihan, itu tapi Tuhan marahin, gitu. Rugi loh kalau misalkan kita nggak paham itu. Jadi orang bilangnya, wah hidupnya enak banget karena saya nurut. Iya gitu. Oke, Bun. Ya. Oke, nah selanjutnya nih, walaupun ini sebenarnya ada hal yang banyak masih mau saya kulik, tapi kita masuk ke selanjutnya. Tadi kan tahta ya Bun. Oh, Nah, tahta kan tidak berhubungan langsung dengan isi perut kita, harta Bun. oh iya. Nah, ini Bun, Tapi kayak tahta menyebabkan banyak harta, Bu. iya betul juga Bun. Iya, Cuma iya. cuma harta itu sesuatu yang apa sih namanya, yang berhubungan langsung dengan ini dapur kita ngebul atau enggak. Nah, Betul. misalnya bukan kita sebagai guru ya tahulah yang namanya guru Indonesia ya Bun, itu udah menjadi rahasia umum, apalagi kalau misalnya di pedalaman dan lain sebagainya Ya, gitu. mereka Itu susah. luar Ya, biasa ya, hebat sekali perjuangannya. mereka. Ya, ya. Nah, eh dan apa sih namanya, eh harta itu apa sih namanya, jadi kita tuh sering kesebut jadi ya cuma segini ya kan, Iya. kita tadinya apa sih namanya, mau bersyukur tapi tapi tetap apa sih namanya, tetap tetap ngedumel lah ibaratnya Iya. dan lain sebagainya gitu, Iya. dan akhirnya membuat kita menjadi kayak misalnya ada job sini ambil, job sini ambil, job sini ambil. Itu nggak salah, tapi gimana caranya membuat walaupun misalnya pun si orang tersebut ambil job di sana, ambil di job sini, tapi dirinya tuh tenang. Emang nggak tenang, Bu? Bisa jadi kayak wah ini kurang nih kayak gitu, bulan ini kurang nih, ini gimana ya caranya ya, ini gimana ya caranya gitu ya, gitu-gitu terus Bun kan, karena kan pasti orang apa sih namanya, ada kebutuhan ini, wah kurang nih gimana ya gitu, dan dia pengennya cari terus sampai dapet, tapi ya seperti yang tadi saya bilang, semakin kita kejar Iya. sudah semakin dekat semakin Iya. jauh. Nah itu Iya. Bun, Emang. jadi Emang. nggak cukup. Nah itu gimana Bun, apa sih namanya, kalau misalnya itu berhubungan langsung dengan kebutuhan kita, misalnya kebutuhan anak, kebutuhan kita dan lain sebagainya Bun, itu gimana? Ini unik ya, harta itu kan identik dengan apa ya, finansial gitu ya, dengan uang, kekayaan gitu. Padahal yang dimasukkan harta itu kan ilmu juga harta, kesehatan juga Iya, harta, gitu kan ya. iya Ya benar, kan, ya iya. kan. Tapi di sini mungkin konteksnya karena kita bicara tentang rukun keempat ya, Mm. pastinya harta di sini yang dimaksud adalah finansial gitu ya, bukan yang apa tadi namanya, ilmu dan seterusnya. Kalau dalam konteks ilmu serakah itu baik, pokoknya apa saja yang didasarkan dalam diri kita itu rasa kita panas itu tidak baik. Satu itu. Jadi kalau misalkan saya mengejar pendapatan saya supaya tinggi, lalu saya bekerja tanpa kenal lelah dan seterusnya, kalau misalkan itu dilakukan dengan oke, saya lakukan, saya minta petunjuk sama Allah, hati saya tenang, ya jalankan.
Jadi saya nggak setuju juga jangan kerja banyak-banyak, emangnya bakalan cukup. Itu saja sudah negatif. Hmm. Jadi ketika misalnya bukan juga kemudian ya sudahlah saya memang penghasilannya segini nggak bisa, itu juga salah, itu keliru gitu. Jangan begitu gitu kan. Kita memang harus mencukupi hidup kita, membuktikan bahwa Allah mencukupi kita. Kan Allah kan mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Allah. Ya kan? Artinya di sini satu sih, kalau orang bilang kan kalau misalkan mau banyak rezekinya maka banyaklah berbagi atau banyaklah bersedekah. Saya setuju itu. Tapi yang paling penting itu kan sedekah itu adalah jangan diidentikan dengan balasan dari Tuhan yang akan banyak datang gitu loh. Kalau saya ngasih 1 juta nanti saya bakal dapat 7 juta. Kapan ya? Misalkan begitu. Itu nggak bisa begitu gitu. Sedangkan sedekah juga kan bukan hanya sebatas pada finansial ya, tapi juga ilmu, kita mendengarkan orang lain yang sedang sedih gitu kan ya, menasehati orang lain, itu juga kan sedekah. Nah, makanya di sini kalau mengenai finansial cukup atau tidak cukup itu kembali lagi tadi Bu, bagaimana kita menjalani hidup kita. Emang gaji kita cuma 300.000, kenapa mesti beli Pajero misalnya? Itu kan keinginan. Iya. Segala keinginan itu pasti bikin masalah kalau kata saya mah. Padahal sudah cukup tapi kepingin. Padahal nggak perlu tapi kepingin gitu. Maksudnya kepingin itu. Jadi kalau misalkan kita sudah mengenal bahwa keinginan ini kita tidak perlu, kan harus dilihat kita butuh atau tidak butuh. Kalau nggak butuh ya jangan dipaksakan. Ya, contohnya ibu di rumah punya kerudung berapa Bu? Tapi selalu beli kerudung baru. Ya tak? Beda misalkan memang itu sebuah kebutuhan. Nah itu, jadi untuk supaya kita tenang dalam mencari kekayaan, sebenarnya nggak perlu ngoyo. Untuk supaya kita kaya bagaimana, supaya kita berkelimpahan bagaimana, yang kaya kan di sini, bukan yang di sini. Oh, iya juga Ketika ya. di sini, Iya juga ya Bun ya. ya ketika di sini kita sudah merasa cukup ataupun kaya, kita udah nggak butuh apa-apa lagi. Nggak butuh apa-apa lagi tuh bukan nggak butuh makan atau apa ya. Artinya kita sudah mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Anak sehat, suami sehat, kita sehat, orang tua kita sehat. Itu saja sudah harta. Kasih sayang banyak itu sudah harta. Justru ketika kita ribut di situ, kasih sayang jadi tidak ada. Yang ada saling curiga, mana hartanya. Harta banyak dapat dari korupsi atau dapat dari ngerampas punya orang, mana tenangnya. Kayak gitu. Dan itu yang saya maksudkan di situ keserakahan. Dan itu mencelakakan kita loh Bu. Mencelakakan apa saja? Kita bakal gampang sakit karena fisik kita juga responnya tidak terima, mental kita juga sakit. Dan semuanya tuh pokoknya nyiksa kita. Kalau kita merasa tidak cukup dan merasa punya keinginan yang terlalu berlebihan padahal kita tidak mampu. Padahal bukan tidak mampu, tidak butuh aja. Ini bukan masalah orang kaya atau orang miskin loh. Orang miskin merasa cukup juga ada, orang kaya yang tidak cukup-cukup juga ada. Kayak minum air laut kan, Aus terus. haus terus. Sementara ada orang yang kaya tapi cukup, ya alhamdulillah. Bahkan Bu ya, yang saya tahu sih, orang tambah kaya malah uangnya dihambur-hamburin, dikasih charity, dikasih sedekah, kemana kan? Karena berbagi itu juga merupakan cara kita memperkaya di sini. Bukan mempercaya di sini. Kalau kita kan, ayo bersedekahlah maka engkau akan menambah rezeki. Sebentar. Itu juga saya sebel. Rezeki yang mana ya itu ya? Gitu kan gitu ya sebentar. Iya, Karena kalau dimaksudkan adalah rezeki yang diterima secara real, apa sih uang atau apa gitu, kecil lah itu Bu. Iya, iya betul. Saya kemarin bilang sama Pak Mamat, ketika kita berbuat baik, maka balasan dari Tuhan sangat instan. Langsung. Kontan, nggak pakai nunggu 72 kali kayak apa Apa itu? Bun? Apa Apa? coba? Bahagia. Ih, Ya kan? iya lagi. Bersyukur. Itu udah balasan kontan. Dan itu menyehatkan kita. Ya kan? Kita jadi sehat loh kalau kita itu bersyukur, berbuat baik. Dan ketika kita berbagi sama orang, kita happy. Coba deh.
kita membuat kebaikan, Iya, kita happy. iya, Itu kan iya, iya. harta yang paling berharga, Ibu. Jadi kalau dimaksudkan di sini harta yang tadi itu justru membuat kita capek. Jadi kalau misalkan tadi ya serakahnya pada kebaikan yang tulus ya, yang disertai dengan kesadaran ya. Hmm. Pasti di sini kita gitu. Wah. Gitu. Wow, luar biasa. Hmm. Wah, Bunda, ya Allah, ini pembicaraannya sebenarnya sangat menarik. Aduh, kayaknya kurang waktunya, tapi ada satu poin yang tadi saya notice, ternyata keserakahan itu tidak hanya membawa apa sih namanya, hati kita yang nggak tenang, Ya, keluarga kita yang misalnya tidak bahagia dan lain sebagainya, itu kan ya, berimpact ya, karena ya, kitanya nggak tenang, jadi mungkin keluarganya jadi ya ya. berantakan gitu. Nah, tapi juga bisa membuat kita sakit. Sakit. Tamak, kikir, serakah, ambisi, egois itu bikin kita sakit. Kita sakit. Sakit ya bayangin aja, stres. Kalau stres larinya ke asam lambung gitu kan. Iya sih. Kalau serakah larinya nanti darah tinggi karena kan pokoknya larinya ke marah, karena rumpun yang keempat ini buat saya berkaitan dengan yang ketiga dan yang kedua. Tuh Iya sih. berkaitan. Ya kan, keluarnya kesel jadi sakit. Iya. Keluar Bener-bener kesel sakit keluarnya itu. cemas jadi sakit. Iya. Jadi yang negatif itu pasti sebenarnya fisik kita juga Nah, bereaksi. itu makanya subhanallah ya, sebenarnya Allah itu sudah mengatur segalanya, Betul. tapi kitanya kadang-kadang yang so tahu. Iya, bukan so tahu sih, nggak tahu malah Bu. Iya, iya juga ya Bun ya. Nggak paham. Kalau paham, Eh, hidup itu buat dinikmati. Dinikmati itu bukan beli bakso atau apa, tapi diri kita tuh harus mengenal, memahami diri kita sendiri. hmm, Makanya saya sangat mendukung ya, karena podcast ini episode tentang ini gitu, seri ini, karena memang kebanyakan kita menderita tuh bukan dari pihak luar, tapi dari dalam diri kita sendiri yang membuat kita menderita. Alam hanya menyesuaikan. Kalau kata Allah, aku tergantung sangka-sangka hambaku, kan begitu. Ya terserah kamu mau mikirnya negatif ya jadi negatif, positif ya jadi positif gitu kan. aduh iya banget lagi Itu Bun. kan bahasa kekiniannya begitu. Iya lagi Bun. Subhanallah. Aduh, terima kasih sekali Bun. Jadi ini saya jadi host, tapi sayanya sendiri yang tertampar-tampar Bun. Sambil denger Saya nggak gitu. Aduh ya Allah, inilah iya lagi semuanya banyak iya lagi. Aduh, terima kasih Bunda untuk apa sih namanya masukannya di seri pendidikan kesadaran ini. Berarti tadi rumpun keempat ya Bun. Ya, Ada di saya nyebutnya rumpun rumah keempat. keempat ya. Ya. Intinya ada tamak, kikir, serakah, loba, Ada ambisius. ya, ambisinya tapi yang negatif ya. Iya, ambisius yang negatif, kemudian ambisi yang membuat kita jadi capek gitu. Capek, semua itu capek. Manusia dengan dunianya Ya. yang semakin dikejar itu semakin jauh, Dan makin capek. dan kita tidak akan pernah nyampe ke tujuan Iya. itu sebenarnya. Iya. Makanya kita butuh Tuhan kita Ya. biar Ada yang bimbing. ada yang bimbing. Jadi kita nggak capek. Betul. Bersama kesadaran Bu. Bersama kesadaran. Iya. Caranya terus koneksiin ke Tuhan kita. Iya. Caranya yang kalau kemarin saya obrolin, tarik nafasnya. Kalau ada apa-apa tarik nafasnya, sadarnya. Lalu kita baca, lalu kita istikharah, lalu kita akal jamaah perasaan kita jangan berisik. Kebanyakan kan berisik. Harus gini. Nanti begitu, nanti itu kan berisik. Ya kan? Ya diam, lalu kerjakan bersama dengan kesadaran. Insya Allah nyaman, tenang. Kalau sudah mulai panas berarti, maksudnya panas itu di dalam diri kita kayak udah mulai kayak pengen ngejar sesuatu, itu berarti kita harus tarik nafas. Diam dulu. Gimana ya Allah gitu ya Bun? Ya, artinya kenapa saya begini, gitu kan? Merenung. Gitu kan, merenunglah, itu kan bagian dari membaca. Setelah membaca, ya Allah ajarin saya caranya bagaimana, kan gitu kan? Sambil kita berbuat. Sambil kita tetap berbuat. Iya, ada perbuatannya. Nah, ini buktiin deh Bu Naba, buktiin. Oke. Baik teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan podcast Kunang-Kunang, ini ilmu yang
nggak bisa cuma didengerin ya Bun ya, Iya, harus dibuktikan. banget dibuktikan. Kalau sudah mulai panas, tadi kata Bunda Vera, coba tarik nafas, Yes. kemudian coba diem, kemudian mengobrol dengan diri kita sendiri, mengobrol dengan Tuhan kita. Ini gimana ya Allah, ini harus gimana ya Allah, ini kenapa sih seperti ini, gitu. Itu bagian dari membaca ya Bun ya. Iya. Kemudian tetap komunikasi sama Allah, dan terakhir kita diam. Iya. Jangan terlalu banyak berpikir atau yang pokoknya aku harus. Iya, jangan berisik gitu. Jangan berisik kata Bunda Vera. Wow, coba teman-teman pendengar podcast Kunang-Kunang dibuktikan Ya, dicoba. di kehidupan masing-masing. Betul. Dan kalau teman-teman ada Cerita. pengalaman atau cerita, itu bisa banget ditulis di kolom komentar. Biar kita bisa saling berbagi. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau apa ini tentang ini gimana sih caranya, aku tuh sebenarnya ngerasa kayak gini, itu boleh banget, silakan. Kadang itu terjadi tapi mereka nggak paham loh. Nah itu, Iya. ini aku kenapa ya kok kayak gini, kok aku capek banget ya, hidupku tuh capek banget dan lain sebagainya, atau aku bingung nih harus milih apa dan lain sebagainya. Boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan Bun, kita bisa jawab pertanyaan. Wow, subhanallah, sudah mendapatkan banyak sekali Bunda Vera. Terima kasih sekali Sama-sama, Bunda atas Aba. ilmunya. Ini Sama-sama. saya tidak hanya jadi host podcast, tapi saya juga jadi murid ini. Dapat banyak banget. Terima kasih Bunda. Semoga saya mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dari Bunda, karena ini kayak candu sih Bun, kayak nggak cukup. Iya, 1 kali doang ya. I need more. Oke, teman-teman semua, jangan lupa terakhir, jangan lupa ini klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena kalau kalian kecanduan dengan podcast ini, terutama di series pendidikan kesadaran, kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada upload video baru. Oke semuanya, terima kasih semuanya. Saya Naba Putri Utami dan narasumber kali ini Bunda Vera Rina Dewi. Kami pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Terima kasih.